Untuk membuat layout seperti ini nih di halaman web, kita akan coba langsung ke live coding aja ya. Kalau misalkan teman-teman mau review materinya, nanti bisa dilihat di webnya gitu. Oke. Untuk membuat sebuah layout halaman, kita akan menggunakan konsep grid. Jadi grid itu di CSS digunakan untuk membagi halaman web menjadi beberapa bagian sesuai dengan keinginan kita. Tadi contohnya adalah membuat sebuah layout yang berisi navbar di bagian paling atas. Ini HTML sudah saya siapkan. Kemudian di bawah navbar ada header, dan di bawah header ada konten, kemudian di bawahnya lagi ada footer. Begitu. Jadi penulisan HTML-nya adalah dengan membuat sebuah kelas yang akan meletakkan semua layoutnya di dalamnya bernama grid container. Kemudian kita urutkan dari yang paling atas sampai ke bawah menggunakan div. Div itu adalah tag untuk meletakkan sebuah komponen elemen HTML ya. Jadi bisa untuk dijadikan navbarnya, nanti berisi menu-menu, kemudian headernya berisi foto, terus kontennya nanti bisa berisi card, dan footernya bisa berisi alamat seperti itu. Kemudian file CSS-nya terpisah, sudah disisipkan di sini menggunakan href layout.css. Yang akan kita lakukan di CSS-nya adalah mengatur tampilan grid-nya seperti apa, dan kemudian stylingnya. Kita mulai dengan kelas yang pertama. Tadi kita lihat ada kelas grid container. Kemudian kita buat display-nya itu adalah grid, karena kita menggunakan grid. Kemudian kita akan membuat template dari layout kita. Kita menggunakan grid template areas seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Template-nya kita tulis sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, yang paling atas adalah navbar. Di bawah navbar kita letakkan header. Setelah header kita letakkan konten ya, tadi sesuai ilustrasi. Setelah konten, yang terakhir paling bawah adalah footer. Seperti ini. Mungkin kita akan melihat sedikit hasilnya terlebih dahulu sebelum di styling. Kita ketikkan localhost. Ini akan terbagi navbar paling atas, header yang kedua, kemudian konten, dan footer yang paling bawah ya. Kita perlu melihat nih bagaimana sih hasil layoutnya, maka kita akan menghias sedikit bagian-bagian layoutnya. Yang pertama adalah navbar, kita menggunakan kelas navbar, kemudian kita letakkan grid areanya dia di mana sih? Grid area dia adalah di navbar. Kemudian untuk mengecek letaknya dan posisinya, layoutingnya seperti apa, kita menggunakan background color untuk membedakan. Setelah itu kita buat teksnya berada di tengah ya, supaya tampilan lebih menarik. Setelah itu kita buat supaya ada jarak antara layout. Gitu, kita beri padding untuk yang atas tidak usah terlalu lebar ya, mungkin karena di atas hanya berisi menu nanti. Seperti ini, padding. Kita coba lihat kembali. Oke, karena yang lain belum di styling, maka letaknya masih belum beraturan. Maka kita akan melakukan ini beberapa kali untuk kelas-kelas yang lain. Setelah navbar, kita ganti dengan header. Header berarti grid areanya adalah header.
kita beli warna yang berbeda. Misalkan biru muda, kemudian kita beri paddingnya yang lebih besar, karena biasa berisi dengan gambar begitu ya, banner, kemudian kita pastekan lagi, kemudian untuk konten. Berarti grid areanya adalah konten. Kita bedakan warnanya supaya bisa terlihat. Kita coba white smoke, kemudian konten biasanya berisi paling banyak komponen ya, maka kita buat 130 pixel. Kemudian yang terakhir adalah footernya. Berarti grid areanya adalah di footer. Kemudian warnanya kita bedakan supaya bisa melihat perbedaan. Kita buat light green dan paddingnya mungkin kita buat 10 pixel saja. Kita review kembali. Di bagian paling atas adalah navbar, bagian selanjutnya adalah header, bagian selanjutnya adalah konten, dan terakhir adalah footernya. Oke, mungkin kita akan coba hapus terlebih dahulu. Jadi ini adalah grid kontainernya, displaynya sudah grid, kemudian ini ada default berupa none adalah harus kita hapus ya, karena dia akan menghapus grid template-nya. Nah, kita coba lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan apabila ada default none di sini, itu harus dihapus karena dia akan meniadakan template yang sudah kita buat. Jadi, kita harus membuat template sendiri dengan urutan yang kita inginkan. Misalkan navbar paling atas, header di bawahnya, konten di bawahnya, dan footer di bawahnya. Kemudian di styling seperti ini untuk melihat hasilnya. Jadi, navbar di paling atas, mungkin ini bisa kita isi dengan menu nantinya, header adalah foto banner misalkan, kemudian kontennya bisa paragraf, artikel, ataupun card seperti itu, dan footer di paling bawah seperti itu.